Shalom, selamat pagi, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita dalam program Digital Preaching GKE. Hari ini, edisi Senin, 20 Mei 2024. Bersama saya, Pendeta Andrian Kiki Aryawan, dari Resort GKE Samarinda. Yang menjadi perenungan buat kita hari ini, dasar Alkitabnya ialah 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita semua. Judulnya rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu aku masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan macam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang berikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Demikian pembacaan Alkitab kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, yang saat ini sedang mendengar dan menyaksikan Digital Preaching GKE, karunia roh memang sangat dibutuhkan dalam pelayanan di gereja. Dan pelayanan gereja dapat berjalan dengan baik, memang karena karunia itu yang telah dikerjakan oleh roh yang sama terhadap tiap-tiap orang yang berbeda, yang tentu tujuannya untuk melayani. Jika kesatuan hati ada dalam setiap orang yang memiliki karunia yang berbeda, maka tentu ini akan menjadi suatu kombinasi, suatu komposisi yang sempurna dalam melayani. Nah, tetapi tidak jarang juga kita menyaksikan di dalam pelayanan kita, dalam gereja atau komunitas kita, ada karunia-karunia yang dominan yang muncul ke permukaan. Dan juga ada nampaknya karunia-karunia yang biasa yang tidak terlalu muncul ke permukaan. Dan sering disepelekan oleh banyak orang. Nah, lalu bagaimana seharusnya kita menyikapi tentang karunia-karunia ini yang dimiliki oleh setiap orang, yang diberikan oleh Allah, berasal dari roh Allah, dan dalam kemampuan yang berbeda-beda. Dan bagaimana kita menyikapinya supaya tidak timbul perpecahan, supaya tidak timbul rasa iri dengki terhadap karunia yang dominan, atau rasa besar hati bagi yang dominan, lalu menganggap bahwa karunia yang biasa saja itu, yang tidak terlalu dominan, menganggap hal-hal itu sepele. Gitu. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, saudara-saudari sekalian, kita akan belajar dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Seperti apa kita harus menggunakan karunia-karunia itu. Yang pertama, ini menjadi penting bagi kita. Karunia itu harus digunakan untuk kepentingan bersama. Itu ada pada ayat yang ke-7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Nah, jadi karunia-karunia yang berbeda justru memberi kita kesempatan untuk saling melengkapi. Karena tidak semua orang memiliki karunia yang komplit atau lengkap.
memang harus ada kesatuan hati dari setiap anggotanya, supaya bisa disatukan karunia-karunia yang berbeda ini dalam rangka membangun tubuh Kristus dalam komunitas kita. Nah, ibarat sebuah puzzle, itu akan menjadi gambar yang indah jika dia bersatu. Pola-pola yang berbeda ada dalam puzzle itu, dan jika dia berdiri sendiri, maka dia tidak menjadi apa-apa. Demikian pola hidup kita, dan juga tentu karunia-karunia yang ada pada diri kita harus disatukan. Sehingga apa yang kita ingin capai dari sebuah pelayanan kita dapat terwujud nyata dengan bersatunya banyak karunia dari orang yang berbeda-beda. Ada banyak karunia yang dinyatakan oleh Rasul Paulus dalam teks yang kita baca tadi, dari ayat 8 sampai ayat yang ke-10 mengatakan itu, gitu ya. Nah, dan ada banyak juga karunia-karunia yang lain yang tentu juga bagian dari karunia ini, ataupun karunia-karunia yang lain yang dinyatakan Paulus kepada jemaat-jemaat yang lain. Tapi intinya yang penting, mari kita bersatu, mari kita saling melengkapi dalam menggunakan karunia ini untuk kepentingan bersama. Itu yang pertama yang patut kita renungkan bersama. Yang kedua ialah kita harus berkaca dari siapa karunia itu berasal. Dalam teks yang kita baca jelas dikatakan bahwa semua itu berasal dari roh yang sama, begitu. Dikerjakan oleh roh yang satu, begitu. Mari kita baca ayat 11. Tetapi semua ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jika kita mengindikasikan karunia itu kepada sang pemberinya yang menganugerahkannya bagi kita kepada Allah, maka terus terang saja tidak ada satupun karunia yang tidak penting. Entah itu dominan, entah itu biasa-biasa saja, entah itu vital kepentingannya, atau ya biasa-biasa saja, sekedar-sekedar saja. Tapi semuanya penting. Tidak ada satupun karunia yang tidak penting. Tidak ada satupun pelayanan yang tidak penting, walaupun kelihatannya sepele. Nah, jika demikian, kita berkaca dari ini, maka saya yakin dan percaya kita bisa menyatakan bahwa karunia itu semuanya penting dan dianugerahkan oleh roh yang satu, berasal daripada roh yang satu. Sehingga dengan demikian kita tidak berkecil hati jika tidak terlalu dominan, dan kita tidak berbesar hati jika karunia itu dominan. Nah, dua hal ini yang menjadi penting bagi kita dalam perenungan hari ini. Yang pertama ialah karunia-karunia itu hendak digunakan untuk kepentingan bersama, perbedaan karunia untuk saling melengkapi. Yang kedua ialah karunia itu berasal dari roh yang satu, berasal daripada Allah yang sama. Sehingga dominan atau tidak karunia itu dalam pelayanan kita itu sama-sama penting. Demikian yang saya sampaikan. Selamat menyiapkan diri untuk menjalani rutinitas hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus dalam penyertaan Roh Kudus, terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami. Hari ini kami siap melanjutkan aktivitas kami, menjalankan segenap hal yang boleh kami kerjakan maupun pelayanan kami. Kami berserah sepenuhnya kepadamu, baik hari ini ataupun sepanjang hidup kami. Kiranya dalam penyertaan dan cinta kasih Tuhan, ajarkan kami untuk senantiasa taat dan setia kepadamu. Juga tentu kami bersedia untuk menjalankan misimu di tengah-tengah dunia ini. Tolong kami Tuhan Yesus Kristus dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami, karena kami tak mampu sendiri. Hanya dalam cinta kasih dan penyertaan-Mu kami dapat melakukannya. Ini doa permohonan kami yang kami naikkan di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian, Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita.